Shalom, selamat pagi semuanya. Kembali kita bersama-sama bertemu hari ini memasuki minggu pertama di di bulan Desember ya, di bulan Desember. Nah, itu adalah waktu di mana kita semua tahu bahwa ini adalah bulan sukacita, bulan penuh damai sejahtera, bulan di mana kita percaya bahwa Tuhan itu dirayakan, ya, bukan untuk sesuatu yang saya bilang ya tradisi, tetapi hari ini kita mau sama-sama mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang lahir dan punya makna tertentu kenapa dia harus lahir ke dalam dunia walaupun dia Allah yang ada di dalam surga. Dan kita sudah setiap tahun merayakannya, bulan-bulan Desember, bulan-bulan kita sebut Natal ya. Tapi hari ini kita mau belajar kembali mengenai satu hal di dalam kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini ya. Tidak hanya sekedar tentu saja pasti menyelamatkan, menebus kita, tapi hari ini saya sedang memikirkan dia sebagai sang pengantara ya. Nah, ini adalah sebuah seri di bulan Desember ini yang nanti akan terus diikuti dari minggu ke minggu mengenai kedatangan Tuhan di dalam dunia ini ya. Nah, kita bulan lalu sudah berbicara mengenai pengharapan, hari ini kita berbicara mengenai Natal, mengenai bagaimana Tuhan hadir dan apa maknanya. Hari ini saya ingin sedikit bicara Yesus hadir sebagai pengantara ya, istilahnya ya, pengantara. Kita baca dari firman Tuhan yang saya ambil dari Ibrani 8 ayat 1 sampai 6 ya. Mudah-mudahan terbaca ya. Tapi saya bacakan, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia, yaitu Yesus, telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Dari perikop ini kita melihat ada pertama dikatakan soal imam ya. Kita semua tahu bahwa di dalam kemah Musa itu imam besar bertugas membawa segala persembahan-persembahan bangsa Israel, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban salah dan lain sebagainya untuk mereka mendapat penebusan. Tapi yang bisa masuk ke ruang maha kudus hanya imam besar, hanya orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi imam besar. Jadi bangsa Israel tidak bisa masuk ke ruang maha kudus, tapi mereka harus ada pengantara namanya imam besar. Namun puji Tuhan, hari ini kita punya imam besar, yaitu Yesus Kristus, yang tidak hanya menyelesaikan permasalahan kita kepada Bapa soal dosa, soal salah, tapi bisa membawa kita langsung masuk ke dalam pertemuan, relationship dengan Tuhan itu sendiri. Karena hari ini kita tidak lagi hidup di dalam konteks kemah Musa. Kita hidup dikatakan di dalam sebuah tempat kudus, kemah sejati yang tidak didirikan oleh manusia, tapi didirikan oleh Allah. Ya. Nah, oleh sebab itu hari ini kita bisa melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh pengantara dalam hidup kita menurut peraturan Melkisedek. Nah, ini menarik ya.
kita kalau berbicara Melkisedek itu dia siapa dan kenapa Tuhan dikatakan menurut peraturan Melkisedek. Karena Melkisedek itu pertama dia bukan orang Lewi. Jadi ini sedikit kadang-kadang mungkin kita bingung karena Tuhan sudah menjelaskan di dalam Kemah Musa yang bisa melayani hanya orang Lewi, suku imam yang dia pilih. Tetapi hari ini kita boleh belajar bahwa Yesus yang dari suku Yehuda itu adalah imam. Yang kedua, Melkisedek itu tidak berbapak, tidak berawal, tidak berakhir. Artinya Yesus menjadi imam besar kita untuk selama-lamanya. Dan kita tidak perlu mempersembahkan setiap hari untuk kita bisa ketemu Tuhan. Karena untuk selama-lamanya darah Yesus itu juga sudah menghapus dosa kita. Ya, Imam Lewi atau Imam Harun waktu itu harus setiap tahun dia kembali masuk ke hadirat Tuhan untuk menebus dosa dia dan dosa seluruh bangsa. Di dalam Yesus, Sang Pengantara hidup kita, hari ini kita tidak perlu setiap saat kita merasa berdosa dan kita harus melakukan satu ibadah tertentu untuk Tuhan menerima kita kembali. Tetapi Kristus sekali untuk selama-lamanya menebus kita. Untuk kita juga selama-lamanya menerima kasih dari Bapa, kasih daripada Tuhan. Segala sesuatu yang disediakan Allah. Ini sangat-sangat penting ya untuk kita mengerti ya. Nah, di kemah pertemuan ya dulu ya ada 3 tempat ya yang disebut pelataran, ya, ruang kudus dan ruang maha kudus. Ya. Kita tahu di pelataran itu ada mezbah korban bakaran dan ada bejana pembasuhan. Sementara kalau kita masuk ruang kudus, itu ada 3 hal. Ada meja roti sajian, ada kandil, kaki dian, ya, dan juga ada mezbah pembakaran ukupan. Baru kita masuk lebih dalam lagi di ruang maha kudus, ada tabut perjanjian. Dan kita tahu di dalam tabut perjanjian, isinya ada mana, ada tongkat Harun, dan ada 2 loh batu. Ya. Nah, ini adalah gambaran dari kehidupan kita hari ini. Seperti tadi di firman itu dikatakan bahwa Musa disuruh bikin kemah ini sudah melihat gambaran di gunung itu. Jadi apa yang ada di dalam gambaran di sorga itu Musa bikin persis menjadi realisasinya. Artinya ketiga hal ini atau kemah Musa ini juga gambaran hari ini secara rohani dalam hidup kita. Ya. Dan kita tahu ada 3 ruang. Yang menjadi masalah, orang Israel pada umumnya yang bukan Lewi hanya bisa masuk sampai pelataran. Sementara suku Lewi itu bisa melayani sampai ruang kudus. Tetapi hanya imam besar yang bisa sampai ruang maha kudus. Ya. Nah, jadi ada jenjang nih. Nah, kita nih kalau dibilang orang-orang bangsa Israel, kita orang kudus yang baru bukan suku Lewi, itu cuma bisa sampai pelataran itu. Dan datang ke pelataran hanya mau ngaku dosa. Setiap saat kalau dia berdosa, dia harus mempersembahkan korban, ya tumpang tangan di kepala korban tersebut. Bilang, aku ini melakukan dosa. Jadi ya udah, habis itu sepertinya dosanya ditransfer ke lembu atau ke domba dan habis itu dombanya dipersembahkan, darahnya dipercikkan, ya, semuanya dibakar. Dan imam-imam sebelum masuk ke ruang kudus harus membasuh, dia harus juga menyucikan diri. Kalau dia tidak menyucikan diri, imam-imam ini juga akan mati masuk ke ruang kudus. Ya, oleh sebab itu ini dulu, ya, dulu. Artinya apa? Bangsa Israel bisa menerima tabut perjanjian atau janji-janji Allah hanya dengan dilakukan oleh Lewi. Atau maksudnya harus lewat Lewi, lewat pengantara yaitu suku Lewi. Jadi bangsa Israel dengan perjanjian Allah atau dengan presence of the Lord, dengan berkat-berkat Allah tidak bisa langsung dapat. Dia harus melewati suku karena Tuhan hanya melihat suku itu sebagai orang yang bisa mendekat ke dia. Kepada siapa Tuhan juga akan memberikan kepada bangsa Israel. Melewati suku Lewi ini. Itu zaman kemah Musa. Kemah pertemuan. Nah, puji Tuhan zaman Tuhan Yesus tidak seperti ini. Ya.
Saya baca di Yohanes 17 ayat 20-21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Saya kasih warna ungu ya nanti ya, penting nih. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam. Ya Yesus sama seperti engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Artinya Yesus di dalam Bapa. Ya, demikian juga dikatakan mereka, yaitu orang-orang percaya, yaitu murid-muridnya, ada di dalam kita. Jadi Yesus menjadi jadi perantara hidup kita, tapi bukan lagi ada jarak, ada 3 ruangan. Tetapi justru di dalam, walaupun tetap ada Yesus sebagai pengantara. Ya. Tapi hidup kita itu ada di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa, dan otomatis kita di dalam Bapa. Ini luar biasa ya. Jadi perubahan dari kemah Musa yang ada 3 ruangan, ini menjadi satu. Ya, dikatakan demikian. Demikian juga di ayat selanjutnya, ya, di Yohanes 17 ayat selanjutnya 22-23, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya, sama ya, yang ungu perhatikan, mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, Yesus di dalam murid-murid, ya, dan engkau di dalam aku, Bapa ada di dalam Yesus. Supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Dengan ilustrasi ini, saya melihat luar biasa ya, bahwa kita karena oleh Yesus, kita itu ada di dalam Yesus, ada di dalam Bapa, tapi juga Bapa di dalam kita, Yesus di dalam kita. Sebuah hubungan yang sangat intim, lebih intim dari suami istri. Ya. Dan inilah yang disebut Yesus di tengah-tengah, dia adalah pengantara. Jadi Yesus itu, gara-gara kita ada di dalam Yesus loh, kita ini di dalam Bapa. Dan gara-gara Yesus di dalam kita loh, Bapa itu ada di dalam kita. Ya. Nah inilah kenapa Yesus harus hadir, karena mau gak mau dia dikatakan tadi harus mempersembahkan hidupnya sekali untuk selama-lamanya. Persembahan lembu, persembahan domba gak bisa. Harus persembahan manusia juga seperti kita, yang tidak punya dosa, karena tidak mungkin sesuatu yang berdosa menghapus yang berdosa. Jadi hanya yang tanpa dosa, yang bersih, yang suci, yang kudus, yang bisa menghapus dosa. Nah, dengan Kristus hari ini pengantara kita, tenang saja. Selama kita di dalam Yesus, kita akan ada di dalam Bapa. Dan dari tadi yang saya warna ungu, ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, kita akan bersatu. Ya, supaya mereka menjadi satu. Ketika kita ada di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita dan Bapa ada di dalam kita dan kita di dalam Bapa, kita akan menjadi satu. Makanya kita tidak perlu takut bahwa kita ini akan berbeda-beda terus akan berubah. Kalau orang yang tidak menjadi satu artinya seseorang ada yang tidak di dalam Bapa atau di dalam Yesus. Makanya kita bisa pecah, bisa beda. Tapi kalau kita fokus kepada pengantara kita mau di dalam Yesus supaya Yesus tinggal di dalam kita, pasti pertama kita menjadi satu. Yang kedua, supaya orang tahu bahwa Bapa mengutus Yesus. Ya, melalui hidup kita. Nah ini kesaksian ya, maksudnya ini kesaksian hidup kita untuk membawa Kristus itu, dunia tahu bahwa Kristus itu benar-benar utusan Allah. Itu yang kedua yang akan terjadi kalau kita hidupnya seperti itu. Karena Yesus adalah pengantara kita. Dan yang terakhir dikatakan di ayat yang ke-23, Yohanes 17. Bahwa engkau, yaitu Bapa mengasihi kita. Melalui Yesus kita tahu bahwa Bapa mengasihi kita. Bangsa Israel waktu itu hidup menurut saya hidup hukum itu memberi rasa takutnya. Hukum itu melakukannya bukan lagi karena kita merasa dikasihi, tapi itu tugas. Kalau aku salah, aku harus melakukan ini. Salah, harus melakukan ini. Sehingga yang ada di dalam hidup orang Israel adalah takut akan Bapa.
Tetapi di dalam hidup kita harus takut akan Bapa, tapi bukan takut seperti orang Israel takut. Sedikit-sedikit masuk neraka, sedikit-sedikit masuk neraka. Bukan, kita takut karena kita hormat. Tapi kita juga tahu persis bahwa Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak akan membiarkan kita juga hilang dan lain sebagainya. Nah, jadi ini 3 hal yang akan terjadi pada saat Yesus menjadi pengantara hidup kita. Yesus menjadi imam besar. Ya, tadi dikatakan awalnya di Yohanes 17 bahwa Dia berdoa untuk murid-muridnya. Imam besar tugasnya berdoa. Saya tugasnya berdoa untuk jemaat dan gereja ini. Itu tugas saya. Ya. Apa yang saya bisa lakukan gitu selain berdoa untuk orang-orang yang ada di dalam gereja, para pemimpin. Dan tentu saja kita semua berdoa juga satu dengan yang lain untuk kita saling mendoakan sebagai satu bagian dari perlengkapan senjata rohani kita, yaitu doa antar orang kudus. Nah, balik lagi di sini bahwa beda dengan kemah Musa, Lewi menjadi pengantara dan tidak pernah mendekatkan bangsa Israel kepada Allah dan kepada janji-janji Tuhan itu. Sebaliknya Yesus membuat kita masuk ke dalam Bapa. Bapa masuk di dalam kita. Sehingga sangat beda, hidup kita adalah hidup yang sempurna, hidup yang menjadi status sempurna. Nah, berikutnya. Apa sebagai pengantara, dia pengantara perjanjian baru. Kita tahu ya, di dalam perjanjian kita kan di dalam Alkitab dikatakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi apa beda perjanjian lama dan baru? Kita semua sudah tahu perjanjian lama itu segala sesuatu yang sebelum Tuhan Yesus. Artinya cara-cara dan cara Tuhan bekerja yang bukan dengan cara Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak membatalkan perjanjian lama, Tuhan Yesus menggenapi. Nah, dalam hal ini saya katakan tabut perjanjian itu isinya ada mana, ada tongkat Harun dan ada 2 loh batu. Itu adalah perjanjian lama, itu yang dijanjikan Tuhan, namanya juga tabut perjanjian. Apa dalam konteks perjanjian baru? Karena saya percaya itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Ketiga hal itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Nah, yang pertama mana jelas itu adalah untuk membawa bangsa Israel 40 tahun putar-putar dan dia hidup. Dia tidak kekurangan makan, dia bisa hidup dan selamat sampai tujuan. Ya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9-10 dikatakan demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Tuhan kita yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Artinya ketika kita terima Tuhan Yesus, kita sudah menerima mana itu keselamatan itu. Dan Tuhan yang berjaga-jaga atas hidup kita. Kita tidak akan entah tidur, entah apa, kita tetap akan hidup. Kita tidak tiba-tiba bangun tidur, tiba-tiba enggak selamat. Enggak, kita akan menerima itu sekali untuk selama-lamanya. Mana yang disediakan itu? Ini adalah makna penggenapan dari perjanjian baru. Kalau dulu mana harus diambil tiap Senin sampai Sabtu. Sabtu ambil double porsi. Lupa ngambil, enggak makan. Males ngambil, enggak makan. Males ngambil 2 minggu, bisa meninggal, enggak makan gitu ya. Jadi harus diambil, harus setiap hari melakukan sesuatu. Tetapi di dalam Kristus tergenapilah segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita selamat dan hidup sampai tanah perhentian kita melalui darah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak perlu mengambilnya setiap hari. Itu bedanya Yesus sebagai pengantara dan Lewi sebagai pengantara. Yang kedua, 2 loh batu kita semua tahu firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dan akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ibrani 8 ayat 10. Jadi 2 loh batu tidak lagi ada di dalam peti yang jauh dari bangsa Israel. Tetapi 2 loh batu itu sekarang diukir di hati dan di pikiran kita. Ya, itu yang namanya New Testament. Itu adalah perjanjian yang baru, yang lebih mulia. Kenapa? Karena ada di dalam hati kita bahwa Kristus itu, firman itu masuk, embedded, masuk ke dalam seluruh tubuh dan hati dan pikiran kita, menjadi kita. Makanya Yesus itu adalah firman, artinya kalau kita mau serupa Yesus, kita ini harus menjadi manusia firman. Kita ini harus menjadi firman.
Bukan lagi kita sedang melakukan tugas perintah, tetapi kita sedang melakukan firman, karena firman itu kita. Ya. Ini yang dikatakan Bapa di dalam Yesus, orang di dalam Yesus, kita di dalam Bapa, atau sebaliknya. Sesuatu yang sudah mendarah daging masuk dalam hidup kita. Makanya kalau kita berkata mengasihi Allah tapi hidup di luar firman, menurut saya mungkin dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara sejati. Saya percaya kita yang terima Yesus ya, kita ini gerah kalau melakukan sesuatu yang gak enak, yang gak benar. Kita pasti gerah karena firman itu terukir. Kita tidak mungkin begini nih, orang yang terima Yesus. Aku belum tahu firmannya itu kalau gak boleh. Walaupun dia belum belajar. Tapi ada di dalam hati kita bahwa ada sesuatu yang gak nyaman karena Tuhan langsung mengukirnya di akal budi dan di hati kita, hukum-hukum itu. Nah, ini satu hal yang saya bersyukur ya, karena Tuhan itu menggenapi, artinya yang diukir di kita itu melebihi hukum Taurat. Kalau kita ngikutin apa yang diukir di dalam kita, pasti kita akan menggenapi 10 hukum Taurat. Pasti, apa saja. Ya karena love itu menggenapi hukum Taurat. Saya selalu katakan kalau hukum Taurat itu bahasanya hukum itu ya, jangan ini, jangan itu, jangan ini. Seperti di kantor saya, banyak jangannya. Ya, jangan ini, jangan itu, jangan ini. Hukum itu berkata-kata jangan. Nah, selama kita tidak melakukan, aman. Tetapi kasih itu berkata lebih positif. Kita melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini. Ya, jangan mencuri, kita nggak mencuri, masuk surga. Nggak usah memberi, cukup aja nggak mencuri. Tetapi kalau firman kasih itu kita harus memberi. Bukan berarti kalau tidak memberi nggak masuk surga ya, nggak begitu. Cuman kita tidak melanggar aturan jangan mencuri kalau kita tidak mencuri di hukum Taurat. Tapi di dalam firman Tuhan kita harus memberi. Jadi memberi jelas menggenapi tidak mencuri. Orang yang memberi pasti menggenapi tidak mencuri. Orang yang mengasihi musuh pasti menggenapi tidak membenci dan tidak membunuh musuhnya. Jadi Kristus benar-benar membuat kita menggenapi hukum Taurat. Nah, oleh sebab itu memang yang saya selalu bilang gak gampang menjalankannya ya, tidak mudah. Karena kita cenderung suka dengan aturan, suka dengan SOP, suka dengan prosedur. Nah, oleh sebab itu kita harus belajar. SOP, organisasi, prosedur itu menolong, tapi hidup kita harus didrive oleh firman, oleh Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, yang akan membawa kita menggenapi semua SOP itu secara rohaninya ya, secara benarnya ya. Nah, sebaliknya hukum-hukum membuat kita melanggarnya, hukum-hukum justru membuat kita keluar dari jalur Tuhan. Ya. Nah ini yang kedua, yang ketiga tongkat Harun itu apa? Ya kuasa Roh Kudus. Tongkat Harun itu adalah tongkat otoritas. Ya, saya nggak tahu ini benar tongkatnya pada waktu dia membuat tulah 10 kali itu atau tongkat yang dikumpulkan terpisah. Tetapi Harun jelas waktu itu adalah bersama Musa dia membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir dan tongkat Harun itu yang dipakai. Ya. Ini adalah soal otoritas. Hari ini kita diberi apa? Kuasa Roh Kudus, lebih top dari tongkat. Bayangin kalau hari ini kita semua kemana-mana bawa tongkat. Tongkat apa nih, brother? Pasti orang Kristen ya? Iya, kenapa? Ini tongkat Harun kan, aku berkuasa. Kita akan menjadi orang aneh di dunia ini karena berapa miliar orang Kristen bawanya tongkat kemana-mana gitu. Karena tongkat itu adalah kuasa. Tapi Tuhan hari ini tidak memberi tongkat, tapi memberi roh yang menempel hidup kita, yang menjaga kita, yang melindungi kita, dan berkuasa atas segala sesuatu untuk mengalahkan segala sesuatu. Ya. Nah, jadi inilah kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hidup kita di Kisah 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya. Nah ini adalah perjanjian baru yang Tuhan kasih. Dulu tabut perjanjian jauh dari bangsa Israel. Sekarang perjanjian yang ada di dalam Tuhan itu bersama kita. Ada di dalam hidup kita. Keselamatan kita, firman dan kuasa itu ada dalam hidup kita.
Karena kita satu dengan Bapa dan dengan Yesus. Dan Yesus dan Bapa satu di dalam kita juga. Luar biasa ya, sang pengantara. Ya, karena Yesus kita boleh menikmati itu semua. Ya, oke. Yang berikutnya, Yesus Kristus sebagai pengantara untuk apa? Kalau gitu, ya tadi sudah jelas ya, esensi kita dapat kuasa Roh Kudus, dapat firman yang diukir dalam hidup kita, dan kita tentu saja dapat keselamatan dan kehidupan. Yang pertama dari Kolose 1 ayat 21-22. Ya. Sebagai pengantara dalam kehidupan kita hari lepas hari, itu untuk menempatkan kita kudus, tak bercela dan tak bercacat. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ketika kita terima Tuhan Yesus, ya, kita langsung dikuduskan, kita diterima. Tetapi di dalam perjalanannya, ya, kita juga bisa jatuh dalam dosa kembali. Nah, Kristus itu adalah imam kita, pengantara kita dalam perjalanan hidup kita. Sehingga kita bisa berubah menjadi serupa Kristus. Dia terus ketika dikatakan bahwa kalau kita berbuat dosa, kita minta ampun dan bertobat, maka dia menyucikan kita dari dosa kita. Artinya dia menjadi imam besar kita seterusnya. Bukan karena peraturan-peraturan di Kemah Musa, tetapi karena janji yang diberikan kepada kita untuk kita hidup dan diselamatkan sampai akhir nanti. Nah, oleh sebab itu yang dilakukan Yesus sebagai pengantara dalam hidup kita, yang menyucikan kita terus setiap saat. Wow, kedatangan Kristus ternyata nggak sekedar menyelamatkan dunia, tapi menyertai kita untuk kita sampai kepada kekekalan dengan luar biasa, dengan baik. Yang kedua, Yesus Kristus sebagai pengantara untuk apa? Untuk menyampaikan kehendak Bapa, saya katakan demikian. Ibrani 1 ayat 1-2 dikatakan demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, perhatikan, di dalam firman ini dikatakan kalau dulu Tuhan berbicara lewat nabi, tapi kalau sekarang Tuhan berbicara lewat Yesus. Nah, di dalam pengalaman hidup saya, fokus kepada Kristus itu akan membawa kita masuk 100% dalam kebenaran. Nah, jadi apapun yang kita sedang alami, balik kepada Kristus. Saya sering cerita ya, semenjak tahun 2012 itu. Ketika saya takut saya nggak masuk surga, ya, saya udah sering banget di sini ya. Tapi memang inilah kenyataan perubahan hidup saya semenjak tahun 2012. Ketika Tuhan berkata, kalau kamu pasti mau akurat hidupmu, mau tepat sasaran, tidak melenceng ke kanan ke kiri, menjadi serupa aku. Nah, oleh sebab itu mulai saat itu saya fokusnya cuma Kristus saja. Menerjemahkan ayat di perjanjian lama, konekkan dengan Kristus. Apalagi di perjanjian baru, konekkan dengan Kristus. Siapapun yang bicara, Paulus, Petrus, yang menulis Yakobus, konekkan dengan Kristus. Ketika kita fokus konekkan dengan Kristus, kita akan akurat mengerti kehendak Allah. Karena memang Tuhan menyampaikan kehendaknya, Bapa menyampaikan kehendaknya melalui Kristus. Jadi ketika kita fokus kepada Kristus, walaupun yang menulis Paulus, Yakobus, Yudas, itu kita akan mengerti kehendak Bapa. Ya, mengerti kehendak Bapa, kehendak firman itu dengan akurat. Saya sudah sering tes, saya sudah sering katakan kan, kalau kadang-kadang mendapatkan sesuatu yang bingung ataupun sesuatu yang saya sedikit takut ini kontroversi, saya tanya kepada mentor-mentor saya. Dan biasanya terkonfirmasi. Kenapa terkonfirmasi? Karena saya mikirnya Kristus. Begitu sebuah firman yang saya tidak terlalu mengerti, saya berpikir kalau saya Kristus kira-kira melihat firman itu seperti apa. Seketika itu hikmat itu muncul dan mengerti ketika kita taruh hidup kita sebagai Kristus. Ya, jadi kita tahu ya, hari ini
Kalau ada Injil-Injil lain, ya ini meneruskan yang kemarin ya. Kalau kita ada pengajaran-pengajaran lain, balik lagi aja ke Kristus dulu nih. Ini pengajaran ini. Begitu Kristusnya digoyah, buang. Dan hari ini banyak yang ditembak adalah kealahan Kristus. Kristus itu tidak terlalu Allah lah, Allah secondary. Semua hari ini penyiasatan menuju ke Kristus. Semua yang tidak menuju ke Kristus ignore. Karena apa? Karena memang gak ada gunanya, makanya mereka menembaknya Kristus. Ya. Kenapa? Ya karena Kristus ini wakil Allah. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan dia cahaya kemuliaan Allah, wujud Allah yang tidak kelihatan. Untuk mematahkan kebenaran kekristenan yang ditembak pasti itu. Perhatikan, semua pengajaran yang hari ini membuat kita sedikit harus meluruskan itu pasti soal Kristus. Enggak adalah pengajaran soal boleh kawin atau cerai membuat kita, waduh rapat ini kayaknya menuju kesesatan nih. Enggak lah. Ya, pengajaran mengenai apa lagi gitu ya. Kita tidak akan terlalu concern, tapi begitu mengenai Kristus semua orang akan concern di situ. Nah ini ya, ini harus menjadi pegangannya Kristus dan Kristus saja. Ya, saya selalu sampaikan kepada anak-anak saya apa yang bisa saya bekali kepada mereka. Iman kan, tapi iman seperti apa? Kristen doang. Ya hari ini iman sekedar Kristen saja itu bahaya. Buru-buru anak-anak muda, anak-anak yang sudah tua, seperti kita ini kalau kebanyakan dapat doktrin dari yang lain bisa berubah. Dan kemarin dikatakan ada yang berubah, rombongan sirkus sampai ribuan berubah. Itu bukan Kristen kemarin sore, Kristen yang sudah mengakar lama, tapi karena dimasukin hal-hal baru dan itu bisa berubah. Saya cuma katakan selalu kepada anak saya, pokoknya Yesus saja udah satu lah. Kamu mau masuk kemanapun kalau Yesus tidak dituhankan, keluar. Udah, kalau Yesus tidak menjadi center dari segala sesuatu yang dikhotbahkan, kamu keluar dah. Udah, bukan itu. Saya cuma bisa ngomong begitu karena pengajaran sekarang kan berbagai macam. Nah, saya berdoa anak-anak saya bisa mengidentifikasi itu. Kristus itu bisa diidentifikasi, apakah dia menjadi pusat atau Kristus itu sebetulnya tidak jadi pusat. Apakah Kristus dianggap Allah atau Kristus itu bukan dianggap Allah. Atau Kristus itu cuma dianggap orang baik. Nah yang gitu-gitu harus mengerti. Dan saya percaya orang yang fokusnya kepada Kristus tidak akan kemana-mana. Ya, semuanya akan baik-baik saja. Nah yang ketiga mengerjakan pekerjaan Bapa. Jadi Kristus sebagai pengantara itu untuk apa? Supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan Bapa. Yohanes 5 ayat 19, maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakan anak. Jadi Tuhan Yesus itu juga luar biasa sebagai anaknya. Dia cuma melihat Bapa, suruh apa persis dia lakukan. Tidak ada deviasi, tidak ada pemikiran, wah aku lebih ngerti dan lain sebagainya. Dia sekedar copy ya, untuk mengerjakan. Nah bagaimana dengan kita? Karena Tuhan Yesus adalah pengantara. Di ayat yang berikutnya di Yohanes 16 ayat 14-15, ia akan memuliakan aku yaitu Roh Kudus. Nah, ini berbicara Roh Kudus, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya, aku punya. Tuhan Yesus berkata, ya, sebab itu aku berkata, ia yaitu Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Jadi Tuhan Yesus ini adalah pengantara. Bapak lihat Bapak punya apa, aku juga punya. Dia bilang kepada Roh Kudus ada di dalam hati kita. Ya, dan kita digerakkan oleh Roh Kudus itu seperti apa yang Tuhan Yesus suruh. Sehingga otomatis kita mengerjakan apa yang Bapa kerjakan. Ya, cara kerjanya luar biasa ya. Cara kerja Tuhan itu luar biasa. Nah, ini yang membuat kita bisa mengerjakan pekerjaan Bapa. Itu yang disebut kita melakukan kehendak Tuhan. Dan itu adalah mengasihi Allah. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa Yesus Kristus sebagai pengantara itu adalah sangat penting karena dia akan membawa kita masuk ke dalam Bapa dan Bapa masuk ke dalam kita. Sehingga hari ini kita bisa
bisa mengerti Bapa langsung karena ada di dalam hidup kita ada Roh Kudus. Jadi bukan kemah Musa di mana dia hanya memberikan tapi dia tidak sampai masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dia hanya di pelataran, seorang lain yang masuk ke ruang Maha Kudus. Tapi hari ini kita ada di tengah-tengah, ya, center daripada Bapa tadi. Ada di tengah-tengah center daripada Tuhan Yesus. Dan Kristus sebagai pengantara membuat kita aman. Kalau kita dalam Kristus, kita aman. Kita akan mengerjakan pekerjaan Bapa, kita tidak akan ke kanan ke kiri, ya. Kita akan mengerti kehendaknya dan kita akan hidup. Oleh sebab itu semakin kudus, tidak bercela dan tidak bercacat. Jadi hari ini kedatangan Tuhan ke dalam dunia melalui Natal ini harus kita mengerti bahwa Dia adalah datang untuk menjadi imam dalam hidup kita, untuk menjadi pengantara dalam hidup kita. Dia tidak sekedar lahir dan habis itu yang memang kita tahu mati dan dibangkitkan, tetapi Dia menyelesaikan banyak hal sampai kita nanti masuk ke dalam kekekalan, yaitu menerima segala perjanjian-perjanjian yang Tuhan sudah diberikan di tabut perjanjian yang hari ini digenapi melalui Kristus, dan juga menyertai kita sampai kita nanti akhir. Nah, saya percaya, saya mengucap syukur, saya punya Allah yang seperti Dia, saya punya Allah seperti Kristus yang menjadi pengantara hidup saya, dan bukan oleh kekuatan saya harus begini begitu, saya harus melakukan usaha-usaha tertentu, tetapi karena sungguh-sungguh kasih karunia, karena sungguh-sungguh hanya dengan menempel kepada Tuhan Yesus saja, maka kita akan menggenapi semua kehendak Allah, kehendak Bapa. Ya, kalau hukum Taurat, kita harus berusaha untuk menggenapi semua hukum. Kalau di dalam Kristus, kita menerima kasih karunia, Kris, untuk menggenapinya karena Kristus sudah melakukannya, karena Roh Kudus menggerakkan kita sehingga kita akan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh ada di dalam, ya, Bapa di dalam kita, dan kasih Bapa itu jelas juga ada di dalam kita. Sehingga hari-hari ini, tahun depan, ketika mungkin semuanya belum juga selesai, kita percaya bahwa hidup kita terus akan ada di dalam Tuhan. Mari kita semakin melekat kepada Tuhan, semakin belajar mengenai Kristus, mengenai firman, terus semakin melekat, itu yang akan membawa kita kepada tujuan iman kita, yaitu kekekalan, yaitu kehidupan di dalam surga. Mari kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini.